bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Nggih. Seperti biasanya kita membacakan buku tanya jawab tentang tanya jawab agama yang disusun oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dalam hal ini tahqiq dan tajdid. Adapun pada hari ini masuk pada bab wudu dan mandi wajib dan seputar wanita. Nah, ini subjudul yang terakhir, yaitu agak panjang dikit lah, mudah-mudahan bisa ketika ada panjang dengan judul menghitam wanita, maksudnya menyunat mungkin lah. Pertanyaannya sebagai berikut. Saya pernah mendengar seorang mubalik Muhammadiyah yang menerangkan bahwa khitan itu untuk pria dan wanita. Kalau benar, apa dasarnya dan bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana halnya wanita yang sampai dewasa belum dikhitan? Maaf, pertanyaan ini terdorong oleh ingin tahu kebenaran Islam. Jangan dianggap jorok. Pertanyaan dari saudara Maskur dengan alamat Perguruan Muhammadiyah Tulungagung, Sidoarjo, Jawa Timur. Jawabannya sebagai berikut. Soal ini pernah ditanyakan, untuk itu akan dijawab dengan beberapa tambahan. Mudah-mudahan akan lebih jelas. A. Berdasarkan majalah WHO, demikian menurut tulisan Dr. Ramadan Bandaso, khitan wanita dilaksanakan di Afrika Timur, yakni Ethiopia dan Senegal. Demikian pula di Mesir, bahkan di Asia Selatan seperti Malaysia dan Indonesia. Kebanyakan dilakukan oleh dukun-dukun wanita yang dilaksanakan dengan tidak steril. B. Teknik yang digunakan berbeda-beda di suatu tempat dengan tempat lain. Pada prinsipnya dilakukan pada alat kelamin wanita bagian luar yang tersembul di bagian atas di bawah bibir kecil dengan memotongnya. Adapun caranya ada beberapa yang dianut. Satu, seperti dilakukan pada laki-laki dengan memotong di klitoris itu secara melingkar. Dua, dengan memotong ujungnya atau seluruhnya. Tiga, pada cara ketiga ini dengan memotong seluruh klitoris bibir dalam bahkan bibir luar kemudian dijahit. Empat, yang jarang dilakukan yakni dengan memotong jaringan antara dubur dan kemaluan. C. Konsekuensi atau akibat-akibatnya. Banyak konsekuensi yang dapat ditimbulkan pelaksanaan yang demikian pada wanita, baik yang terjadi segera maupun kemudian hari. Antara lain konsekuensi atau akibat yang timbul adalah: 1. Pendarahan. 2. Rasa nyeri yang hebat, juga infeksi, dan yang dapat mendatangkan bahaya bagi kesehatan. 3. Konsekuensi yang datang kemudian seperti kesulitan buang air akibat penyembuhan luka yang tidak sempurna.
mengenai dasar hukum pelaksanaan khitan bagi wanita didasarkan pada dasar penetapan khitan bagi pria. Secara khusus, dasar khitan bagi wanita tidak kita dapati, selain bahwa Nabi dalam menyebut alat kelamin wanita dan pria yang dikhitankan, yakni dua organ yang dikhitankan, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah dan Ibnu Ammar yang berbunyi, "Idza taqal khitani faqat wajabal ghuslu." Artinya, apabila bertemu dua kelamin yang dikhitankan, maka wajiblah mandi. Penyebutan alat kelamin yang dikhitankan pada wanita di samping alat kelamin pria bukan menunjukkan ketentuan hukum. Penyebutan itu dapat berarti hakiki, dapat pula majazi, dapat pula memasukkan dasar hukum khitan wanita pada pria. Ada yang menyebutkan bahwa dasar hukum khitan dalam Al-Quran ialah ayat 125 surat An-Nisa, yang artinya, "Dan siapkan yang lebih baik agamanya dari orang yang menyerahkan dirinya dengan ikhlas kepada Allah, sedang ia pun mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya." Nabi Ibrahim seperti disebutkan dalam hadis antara lain riwayat Muslim dalam hadis antara lain riwayat Muslim dari Abu Hurairah, beliau melakukan khitan mengikuti agama Nabi Ibrahim yang khitan, maka harus khitan. Agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad, agama yang mengikuti agama Ibrahim, mensyariatkan khitan. Nabi Muhammad khitan pada usia 7 hari. Demikian diungkapkan dalam kitab Tarikh. Berdasarkan riwayat Abu Daud dan Ahmad, Nabi memerintahkan untuk memotong rambut jahiliyah dan berkhitan. Menurut riwayat dari Abu Hurairah, diperintahkan berkhitan kalau masuk Islam. Riwayat ini dipertentangkan oleh banyak ulama akan kesahihannya. Itu semua antara lain dasar-dasar hukum khitan khusus bagi pria, yang dapat pula secara umum untuk wanita. Karena tidak tegasnya perintah itu, maka ulama berbeda pendapat tentang hukum khitan. Menurut Syafi'i, hukum khitan wajib bagi pria maupun wanita. Menurut Malik, hukumnya sunat untuk laki-laki, sedangkan untuk wanita merupakan makramah atau kehormatan. Adapun menurut Mahmud Saltut, khitan bagi wanita tidak ada petunjuk dalil yang kuat, maka dikembalikan pada positif dan negatifnya. Ditimbang dari kepositifannya dan kenegatifannya, tidak dapat untuk menganjurkan apalagi mewajibkan. Barangkali ini yang menjadi pertimbangan kita.
mengingat dalil pelaksanaan khitan bagi wanita ini tidak begitu jelas. Selanjutnya, karena khitan bagi wanita bukanlah suatu kewajiban, tentu wanita yang sampai dewasa ataupun wanita yang menyatakan Islam setelah dewasa tidak wajib khitan. Nah, sampai di situ penjelasan dari buku ini. Mungkin untuk lebih mendalami bisa dicari literasi lainnya. Mungkin itu yang dapat belum sampaikan lah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafannya. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.